Indonesia pernah jadi korban kehancuran ekonomi akibat ulah spekulan global seperti George Soros di tahun 98. Saat itu, rupiah anjlok, harga-harga melonjak, dan stabilitas politik runtuh. Hari ini, meski belum ada bukti langsung bahwa Soros kembali mengincar Indonesia, kita tidak bisa mengabaikan pola serupa yang terjadi di banyak negara. Mata uang goyah, utang luar negeri membengkak, dan sentimen pasar modal semakin rapuh. Apakah Prabowo dan pemerintahannya memiliki alat untuk melawan skenario serupa jika terjadi? Kita akan ungkap bagaimana strategi spekulan besar bekerja, apa saja titik lemah Indonesia hari ini, dan langkah apa yang harus diambil agar sejarah kelam 98 tidak terulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, George Soros, investor legendaris sekaligus tokoh kontroversial dalam dunia ekonomi global, dikenal sebagai penghancur mata uang karena kemampuannya memanfaatkan kelemahan sistem keuangan suatu negara untuk menciptakan krisis besar-besaran. Di tahun 1998, Indonesia menjadi salah satu korban terbesar dari strateginya. Saat itu, rupiah anjlok hingga Rp17.000 per dolar Amerika Serikat, menyebabkan krisis moneter yang berujung pada jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Soeharto. Kini, dengan situasi geopolitik dan ekonomi global yang semakin kompleks, ada sinyal bahwa Soros bisa kembali mengincar Indonesia. Strategi Soros sangat bergantung pada momentum. Ia tidak hanya menyerang mata uang secara langsung, tetapi juga memanfaatkan ketidakstabilan ekonomi dan politik suatu negara. Saat ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah mendekati level psikologis 16.000 sampai 17.000 rupiah, angka yang mengkhawatirkan bagi stabilitas ekonomi nasional. Jika Soros melihat peluang, misalnya ketika utang luar negeri Indonesia jatuh tempo, atau investor asing mulai keluar dari pasar modal, ia bisa melakukan short selling besar-besaran terhadap rupiah. Dalam skenario ini, tekanan spekulatif akan membuat nilai rupiah semakin anjlok, menciptakan efek domino yang merugikan seluruh sektor ekonomi. Pelemahan rupiah bukan hanya soal angka di pasar valuta asing. Ini akan memicu inflasi tinggi, meningkatkan biaya impor, dan menyebabkan harga barang-barang pokok melonjak drastis. Masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, akan merasakan dampaknya secara langsung. Ketika harga-harga melambung, ketidakpuasan publik terhadap pemerintah pun meningkat. Hal ini dapat menjadi pintu masuk bagi krisis politik, seperti demonstrasi massal atau bahkan gerakan yang lebih radikal. Rezim Prabowo, yang saat ini sedang berupaya membangun legitimasi, akan menghadapi tantangan besar jika gagal menjaga stabilitas ekonomi. Selain menyerang mata uang, George Soros juga dikenal sebagai predator pasar modal. Strateginya adalah memborong saham-saham besar, lalu menjualnya secara besar-besaran, dumping, untuk menciptakan panic selling. Dalam 6 bulan terakhir, pasar modal Indonesia telah menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Saham-saham perbankan besar seperti BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BNI mengalami penurunan signifikan, antara 15% hingga 33%. Situasi ini bisa dimanfaatkan oleh Soros untuk memperburuk sentimen pasar melalui kampanye negatif atau manipulasi informasi. Ketika investor asing mulai kabur dari pasar modal Indonesia, nilai saham akan semakin anjlok, menciptakan spiral negatif yang sulit diputus. Krisis kepercayaan investor akan memperparah kondisi ini, terutama jika Soros menggunakan media yang dimilikinya untuk menyebarkan ketidakpastian tentang stabilitas perbankan Indonesia. Setelah pasar modal hancur, Soros biasanya akan membeli aset-aset strategis dengan harga murah. Contohnya adalah kasus Indosat pada tahun 2002, ketika aset telekomunikasi milik negara tersebut dijual kepada perusahaan asing dengan harga rendah akibat krisis ekonomi. Jika bank-bank milik negara runtuh, ini akan menjadi tamparan besar bagi pemerintah Prabowo.
Kehilangan kontrol atas aset-aset strategis tidak hanya melemahkan legitimasi pemerintah, tetapi juga memperparah krisis kepercayaan publik. Dalam situasi seperti ini, masyarakat akan semakin skeptis terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi nasional, yang pada gilirannya dapat memicu gelombang protes sosial. Salah satu senjata paling mematikan dalam arsenal George Soros adalah pengaruhnya di dunia media. Strategi segitiga iblis, kombinasi antara media, politik, dan ekonomi, adalah alat yang sering digunakan untuk menciptakan polarisasi sosial dan menggoyang stabilitas suatu negara. Di Indonesia, Soros bisa bekerja sama dengan media lokal untuk menyebarkan narasi negatif tentang pemerintah Prabowo, seperti isu korupsi, ketidakmampuan mengelola ekonomi, atau pelanggaran hak asasi manusia. Media memiliki kekuatan luar biasa dalam membentuk opini publik. Dengan menyebarkan informasi yang dirancang untuk memporak-porandakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, Soros bisa memperbesar polarisasi di masyarakat. Isu-isu sensitif seperti agama, etnis, atau kesenjangan sosial akan dimanfaatkan untuk memperkeruh suasana. Gerakan massa yang terorganisir, seperti yang terjadi di Hong Kong atau Thailand, juga bisa didanai oleh Soros untuk menekan pemerintah Prabowo. Dampaknya sangat jelas. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, legitimasi rezim akan semakin lemah. Ini bisa berujung pada krisis kepemimpinan atau bahkan intervensi asing. Media, yang seharusnya menjadi pilar demokrasi, malah menjadi alat untuk menghancurkan stabilitas negara. Indonesia saat ini menghadapi bom waktu ekonomi berupa hutang luar negeri yang sangat besar. Data terbaru menunjukkan bahwa total hutang luar negeri Indonesia mencapai 3.700 triliun dalam 5 tahun ke depan. Jika Soros melihat bahwa pemerintah tidak mampu membayar hutang tersebut, ia bisa memperparah situasi dengan menekan pasar obligasi. Defisit anggaran yang tinggi juga menjadi masalah serius, karena pemerintah dipaksa untuk mencetak uang atau mengambil pinjaman baru. Hal ini bisa memicu inflasi tinggi atau bahkan hyperinflation. Soros akan memanfaatkan media untuk menyebarkan ketidakpastian tentang kemampuan pemerintah Indonesia membayar hutangnya. Ketika investor asing kabur, nilai rupiah akan semakin anjlok, menciptakan spiral negatif yang sulit diputus. Jika pemerintah tidak mampu mengelola hutang dan defisit anggaran, ini akan menjadi alasan bagi Soros untuk menyerang lebih agresif. Pada akhirnya, pemerintah akan kehilangan kontrol atas ekonomi nasional. Selain menyerang secara langsung, George Soros juga menciptakan kondisi di mana talenta-talenta terbaik suatu negara memilih untuk meninggalkan negara mereka. Krisis ekonomi yang diciptakan oleh Soros akan menyebabkan PHK massal di berbagai sektor, seperti manufaktur, perbankan, dan teknologi. Banyak orang Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri karena kondisi ekonomi di dalam negeri yang tidak kondusif. Fenomena ini disebut sebagai brain drain. Kehilangan talenta lokal akan membuat Indonesia semakin bergantung pada tenaga kerja asing, yang pada gilirannya akan melemahkan kedaulatan negara. Tanpa inovasi dan kemampuan untuk bersaing di tingkat global, Indonesia akan semakin tertinggal dalam percaturan ekonomi internasional. Untuk melawan Soros, Prabowo harus melakukan langkah-langkah strategis yang tegas dan komprehensif. Stabilisasi mata uang, reformasi struktural, pemberantasan korupsi, penguatan media nasional, dan investasi di sektor real adalah beberapa langkah yang harus diambil. Namun, tantangannya adalah apakah Prabowo memiliki keberanian dan komitmen untuk melawan kekuatan asing seperti Soros, atau apakah ia akan lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sobat channel Kabar Langit, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar di tengah dinamika ekonomi global. Apakah langkah yang diambil saat ini cukup untuk melindungi kedaulatan bangsa? Berikan tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten mendalam lainnya.
Sampai jumpa, wassalamualaikum.